Gaji 40 juta sebulan. Kalau di Indonesia duit segitu udah bisa buat bayar cicilan rumah klaster, ganti HP tiap tahun, plus tiap weekend nongkrong di cafe estetik sambil pura-pura pusing mikirin saham gue naik apa turun. Tapi pertanyaannya, emang bisa modal ijazah magang lulusan luar negeri tiba-tiba dapat gaji segede itu? Jawabannya bisa. Bisa banget. Asalkan kalian mendarat di tempat yang tepat. Jerman. Dan bidang yang tepat, IT atau teknik. Halo guys, selamat datang kembali di channel Tem yang paling jujur ngebahas realita hidup, kerja, dan perjuangan di tanah Jerman. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang sering banget bikin mata para pejuang Ausbildung langsung hijau dan berbinar-binar. Jenjang karir Ausbildung IT dan teknik di Jerman. Dari status anak magang yang digaji pas-pasan sampai gimana caranya bisa melesat sampai dapat gaji 40 juta ke atas kalau dikonversiin ke rupiah ya. Di video ini gue nggak bakal kasih motivasi fiktif ala-ala influencer saham ya. Kita bakal bedah agak angka realistiknya, potong pajak berapa, jenjang karirnya, sampai tips gimana caranya biar cepet naik gaji. Jadi siapkan posisi duduk terbaik kalian. Yang punya encok silahkan pakai bantal tambahan. Jangan lupa klik subscribe. Dan yuk kita bedah jenjang karir Ausbildung IT di Jerman. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri, tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman, tentu aja untuk membantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih, vielen Dank untuk support kalian selama ini, karena tanpa kalian, gue nggak mungkin bisa bikin konten sampai sekarang. Gitu. Seperti biasa, sumber berita, timestamps ada di kolom deskripsi, karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Dan gue juga harus disclaimer dulu nih, video ini bertujuan untuk teman-teman, untuk edukasi teman-teman yang ada di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung. Gitu, data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Langsung aja deh, gue mulai ke part pertama, realita gaji pas jadi Azubi, atau masa-masa prihatin lah jadi Azubi. Gitu, sebelum kita ngomongin angka 40 juta yang indah, menawan itu, kita harus injak bumi dulu nih guys. Jangan langsung bayangin foya-foya ya. Kita bahas dulu gaji kalian pas masih jadi Azubi selama 3 tahun.
Gitu. Untuk bidang IT, contohnya Fachinformatiker dan teknik seperti Mechatroniker atau Elektroniker, berita baiknya adalah gaji magang kalian itu termasuk yang paling tinggi dibanding jurusan lain kayak perhotelan atau kasir. Rata-rata gaji kotor atau Bruttogehalt kalian per bulan di Jerman itu kira-kira begini nih. Di tahun pertama sekitar 900 sampai 1050 euro. Ya cukup lah buat bayar kosan, kamar sempit, sama makan kebab tiap hari ibaratnya gitu. Di tahun kedua nih teman-teman, naik jadi sekitar 1000 sampai 1150 euro. Udah bisa mulai deh jajan baju tipis-tipis di Primark. Dan di tahun ketiga naik lagi ke angka 1100 sampai 1300 euro. Kalau dirupiahin pakai kurs sekarang, gaji tahun ketiga itu udah sekitar 18 sampai 22 juta ya. Nggak tahu nih, ini rupiah bakal melemah lagi nggak terus-terusan? Gua nggak tahu. Tapi hopefully not ya. Anak magang di Indonesia denger angka ini pasti langsung pengen nangis nih di pojokan. Tapi ingat, ini di Jerman, biaya hidup juga pakai euro ya, bukan pakai rupiah. Jadi duit segitu statusnya adalah cukup buat hidup mandiri, tapi nggak bisa buat sok kaya. Di fase ini, prinsip hidup kalian adalah prihatin, belajar yang bener, dan jangan kebanyakan gaya dulu nih teman-teman. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Nah, sekarang bayangin aja deh, dramanya udah lewat, 3 tahun sekolah sambil kerja yang menguras otak dan air mata kalian akhirnya selesai. Kalian lulus ujian resmi dari IHK, Industri und Handelskammer. Selamat, status kalian naik pangkat, jadi ibaratnya dari Azubi jadi Facharbeiter, pekerja ahli, atau Fachinformatiker ya, tulen. Begitu lulus, kalian biasanya bakal langsung ditawarin kontrak kerja tetap oleh perusahaan tempat kalian magang nih teman-teman. Istilah Jermannya Übernahme. Kenapa mereka mau menampung kalian? Ya iyalah, mereka udah capek-capek ngajarin kalian selama 3 tahun. Masa setelah pinter malah dilepas ke kompetitor? Gitu. Berapa gaji pertama setelah lulus? Ini dia momen pembuktiannya. Untuk bidang teknik, Mechatroniker atau Elektroniker, gaji awal lulusannya biasanya berkisar antara 2.800 sampai 3.500 euro kotor per bulan. Untuk bidang IT, Fachinformatiker, angkanya bisa berkisar di antara 3.000 sampai 3.800 euro kotor per bulan. Tergantung perusahaannya segede apa nih teman-teman. Dan mari kita ambil angka tengahnya dulu deh, yang paling apes, 3.000 euro. Kalau kita konversi ke rupiah, 3.000 euro itu setara sekitar 51 juta lah. Dan boom, target judul video ini langsung tercapai kan. Bahkan terlampaui di gaji di tahun pertama kalian lulus. Gaji 40 juta bukan cuma mitos, tapi fakta matematis. Tapi gile ya, hidup ini selalu ada tapinya. Gue kan di awal udah janji ya, mau jujur ya nggak sih? Angka 51 juta itu kan adalah gaji kotor alias Bruttogehalt. Di Jerman, ada entitas paling sakti yang bakal memotong gaji kalian dengan sangat tega tanpa ampun. Namanya apa? Iya, benar. Pajak dan asuransi sosial. Steuer dan Sozialabgaben. Gitu. Edukasi pajak singkat deh buat teman-teman biar nggak shock. Jadi kalau kalian statusnya masih lajang, itu belum punya anak dan nggak punya ikatan pernikahan alias jomblo ngenes, kalian bakal masuk ke Steuer klase 1 atau kelas pajak 1. Potongannya itu bisa tembus sekitar 35% sampai 40% dari total gaji kalian. Duit potongan itu dipakai buat apa? Ya buat bayar asuransi kesehatan, asuransi dana pensiun, asuransi kalau kalian mendadak nganggur, dan pajak negara. Jadi 3.000 euro kotor itu duit bersih netonya yang masuk ke rekening kalian tiap bulan itu sekitar 1.900 sampai 2.000 euro. Dirupiahin bersihnya itu sekitar 32 sampai 34 juta rupiah. Tetap gede kan? Gede banget buat ukuran fresh graduate lulusan sekolah vokasi. Kalian udah bisa hidup nyaman di Jerman, bisa sewa apartemen sendiri, yang nggak perlu berbagi dapur sama orang lain, dan bisa nabung buat mudik ke Indonesia tiap tahun. Gitu. Kemudian gue masuk ke part ketiga, jenjang karir dan strategi melesatkan gaji.
Oke, itu kan baru tahun pertama ya, lulus. Gimana ceritanya biar gaji kotor naik dari 3.000 euro jadi 4.500 euro, bahkan 6.000 euro sebulan. Gitu. Di Jerman, sistem karir buat anak IT dan teknis itu jelas banget jalurnya. Kalian nggak perlu nyogok bos pakai parcel lebaran atau pura-pura lembur biar kelihatan rajin. Nggak laku di sini guys. Yang dinilai itu adalah kompetisi dan sertifikasi kalian. Ada 3 jalur utama buat naikin kasta kalian nih. Pertama, jalur sertifikasi dan spesialisasi, khusus buat IT ya. Kalau kalian lulusan Ausbildung IT, contoh sistem Integration atau Anwendungsentwicklung, ijazah kalian itu baru modal dasar. Kalau mau gaji meroket, kalian harus ambil sertifikasi internasional yang diakui industri. Contohnya ambil sertifikasi cloud, AWS, Azure, Google Cloud, sertifikasi cyber security, atau Cisco. Jerman, kalau kalian punya sertifikasi ini, plus pengalaman kerja 3-5 tahun, posisi kalian bakal naik jadi senior spesialis. Di tahap ini, gaji kotor 5.000 euro itu udah jadi makanan sehari-hari nih teman-teman. Jalur Weiterbildung juga penting nih, naik pangkat ke Meister atau Techniker. Buat kalian anak teknik, setelah kerja 1-2 tahun, kalian bisa ambil sekolah lanjutan namanya Weiterbildung. Kalian bisa ambil gelar Staatlich Geprüfer Techniker, teknisi negara, yang durasinya 2 tahun sekolah malam sambil tetap kerja. Atau kalian juga bisa ambil jalur Meister. Kalau kalian udah dapat gelar Meister atau Techniker, kalian bukan lagi kuli yang megang obeng di lapangan, guys. Kalian udah naik kasta jadi kepala bengkel, supervisor, proyek, atau instruktur yang ngajarin anak-anak magang baru, ada Azubi baru. Gaji kalian ya otomatis nyesuaiin dong. Tarifnya udah main di angka 4.500 sampai 5.500 euro kotor. Gitu. Tips dan trik strategi job hopping. Ini rahasia umum di dunia korporat Jerman, terutama di sektor IT dan teknik. Kalau kalian setia di satu perusahaan selama 10 tahun, kenaikan gaji kalian paling cuma 2-5% per tahunnya buat nyesuaiin inflasi. Tapi kalau kalian kerja 2-3 tahun, serap semua ilmunya terus pindah ke perusahaan kompetitor, kalian bisa bargaining naik gaji langsung 15% sampai 20%. Jerman itu kan kekurangan orang, jadi perusahaan baru bakal rela bayar mahal buat ngebajak kalian dari perusahaan lama gitu. Tapi gue harus jujur, tantangan apa sih yang harus dihadapi? Gue tahu sekarang otak kalian udah isinya kalkulator sama bayangan belanja di mall-mall mewah Eropa ya. Tapi tunggu dulu nih, mari kita bahas tantangan mentalnya dulu. Duit segitu nggak diturunkan dari langit bareng air hujan ya guys. Ada harganya. Bahasa Jerman harus terus di-upgrade. Pas Ausbildung mungkin kalian modal bahasa B1 atau B2 pas-pasan. Tapi kalau mau naik jabatan jadi supervisor atau senior yang kerjanya rapat sama direktur perusahaan, bahasa Jerman kalian tuh harus luwes, nggak bisa lagi ngomong pakai bahasa Jerman patah-patah yang bikin orang lain mikir keras. Teknologi berubah secepat kilat, terutama bidang IT nih teman-teman. Apa yang kalian pelajari di tahun pertama Ausbildung bisa jadi udah kuno di tahun kelima kalian kerja. Jadi kalian tuh harus jadi tipe orang yang hobi belajar hal baru secara mandiri. Kalau kalian tipe orang yang males belajar setelah lulus sekolah, mending lupakan deh mimpi gaji 40 juta. Tanggung jawab yang bikin stres. Makin gede gaji kalian, tentu aja tanggung jawab kalian makin ngeri. Kalau sistem IT perusahaan mati atau mesin pabrik BMW macet gara-gara kesalahan analisa kalian misalnya, taruhannya adalah kerugian jutaan euro. Jadi siapin mental kalian yang kuat, jangan gampang anxiety atau nangis di toilet kantor ya teman-teman. Kesimpulannya apa? Apakah jenjang karir Ausbildung IT dan teknik bisa bikin kalian dapat gaji 40 juta ke atas? Jawabannya amat sangat bisa. Dan jalurnya sangat nyata nih teman-teman. Ini bukan investasi bodong, bukan skema MLM, tapi murni hasil dari keahlian profesional kalian di negara industri maju. Kuncinya cuma satu, konsisten, jangan males di masa-masa awal magang. Pas gaji masih mepet, anggap aja 3 tahun pertama itu adalah investasi leher ke atas untuk masa depan yang lebih cerah benderang nih teman-teman. Di antara kalian yang nonton, ada yang emang dasarnya anak SMK teknik atau anak kuliahan IT yang lagi mikir buat meluncur ke Jerman ambil Ausbildung, atau ada yang lagi pusing ngafalin gramatik bahasa Jerman sekarang, coba curhat dong di kolom komentar di bawah, kita ngobrol-ngobrol santai di situ.
Jangan lupa klik like kalau kalian dapat pencerahan dari video ini, share juga ke teman-teman kalian yang butuh motivasi finansial yang sehat. Gue pamit undur diri, jaga kesehatan punggung kalian, dan sampai jumpa di Jerman. Oke, dan kalau kalian masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian mau request tema tertentu seputar Ausbildung di Jerman, pendidikan di Jerman, atau sekedar berita di Jerman gitu. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu kalau gue ngebuka YouTube membership, ada beberapa penawaran di situ. Join membership untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1, A2 gitu. Itu aja dari gue, sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.